dari RIS-nya. Gimana dari sini itu proses selanjutnya adalah kirim ke modality tadi. Nah, ini ada namanya work quiz. Jadi di setiap pada saat kirim itu parameter yang dibutuhkan apa aja ini bisa dilewat, bisa diisi, kelengkapannya tergantung orang radiologinya, tinggi badan dan lain-lain. Sebelum dilakukan pemeriksaan, di foto itu dia dikasih obat apa dulu, kalau dikasih kontras, kasih kontras apa dan lain-lain, dosis radiasinya berapa, ada komentar apa, itu bisa diisi gitu. Ini pada saat nanti karena alatnya nggak ada jadi bakal time out, jadi lewat aja, anggaplah kirim dan dikerjakan. Nanti ini kan berubah dari tadinya ini berkurang satu, yang performing satu gitu. Jadi diatur, jadi alat sendiri nanti ketika ngirim data dan melakukan foto akan ngirim balik parameter si pasien tadi itu radit sudah sedang dilakukan, ininya akan bertambah satu gitu. Oke, dari situ masih mengikuti ya, bayang ya. Sebenarnya interface-nya juga kalau udah bridging sih nggak banyak entry kalau nggak di. Contoh, sekarang gambarnya sudah datang, kita bisa linkkan gambar sudah. Contoh kita tinggal buka link, ini bakal nggak ada karena gambar alatnya nggak ada, tapi di sini akan muncul di bawah sini itu gambar-gambar yang punyanya dia, tinggal dipilihkan. Oke, kalau sudah nanti dilinkkan dan lain-lain. Saya contohin ada satu nih kebetulan, buat demo saya udah nyiapin yang tanggal 25, kalau udah dilinkkan akan jadi seperti ini. Nih, available tuh satu di sini, berarti ada satu pasien yang siap dikerjakan oleh dokter. Kita bisa preview gambarnya seperti apa. Ini, oh ada benar, untuk memastikan aja isinya seperti ini. Selanjutnya kan dokter yang akan ibaratnya analisa, review. Nah, ini yang saya sebut dengan software rekonstruksi basic. Ini data di atas itu data biodatanya, ini gambarnya, di bawah isi expertise-nya gitu. Ini dalam satu layar. Contoh nih, yang basic itu hanya kita pengen zoom, dokter pengen lihat, oh ya di zoom dan lain-lain lah. Kalau pengen digelapin, diterangin dan lain-lain, pengen ngitung panjang dari misalnya organ ini ke sini itu berapa dan lain-lain. Tuh, ini yang basic seperti ini. Pengen dikasih tanda, misalnya di sini itu sinus, misalnya retak. Sorry, ini dokter ya sih yang ngerti gitu. Jadi ini mau diputar balik, mau di play kalau gambarnya itu berupa USG kan, berbentuk film, kita bisa play di sini. Ini bukan USG, ini orang sih dan lain-lain. Ini untuk setelah ini dokternya isi expertise-nya, misalnya ada template juga. Kalau misalnya dokternya ini misalnya tidak tampak, misalnya pasien di itu seperti biasa, kalau sudah save, validate, nanti keluar expertise-nya. Ini saya nggak bisa save karena mesti ngirim ke storage-nya, jadi bakal error. Jadi agak susah, tapi minimal kelihatan lah secara fungsional untuk entry-nya seperti ini. Save, validate bahwa hasil sudah keluar. Kalau sudah validate, nanti di layar depannya itu ininya kosong, masuk ke sini, berarti nggak ada pasien lagi yang bisa dikerjakan dokter dan lainnya. Oke. Nah, fitur RIS-nya sebetulnya sampai situ aja. Yang penting sih layar ini yang penting dikerjakan dokter. Gitu.
Ada pertanyaan nggak? Sok sambil ini kan, Iya, Pak. sambil Jadi kan tadi sebelum di validate itu kayak ngirim worklist tuh, Pak. betul, Ngirim parameter. betul. Nantinya itu parameter bakalan mesin yang terima terus ngembaliin bersamaan dengan gambar dan parameter itu apa gimana, Pak? Nah, jadi pada saat worklist itu saya search ke tanggal hari ini. Jadi prosedur maksudnya worklist itu ada sesuai artinya ya. Worklist jadi list kerjaan buat si alat. Gitu. Jadi ngirim parameter di layar di komputernya yang nempel ke modality itu akan muncul worklist tadi si pasien ini siapa namanya apa gitu. List semua ada 10 gitu. Ya dan lain-lain. Pada saat sudah diterima worklist itu sampai situ sistem belum ngedetek apa-apa. Sampai nanti nih modality-nya si operatornya klik kanan ya, pencet laksanakan, pasien udah datang, dia akan ngirim balik statusnya sedang dilakukan, berarti ininya akan otomatis nambah 1 jadi performing namanya 1 yang tadi pasien dikirim itu, yang lain masih ngantri belum diapa-apakan karena si modal itu hanya bisa eksekusi 1 pasien dalam 1 waktu gitu. Jadi ngirim worklist itu bridgingnya itu di sini, bridging ke alatnya itu kita send-nya itu send biodatanya dan pemeriksaannya juga detil-detilnya juga gitu. Sudah difoto ya kan, selesai nih difoto, fotonya kan pertama kali masuk ke modality dulu gitu, dicek dulu bener nggak fotonya miring kayak atau misalnya nggak kelihatan atau salah, apa mesti difoto ulang dan lain-lain sebelum final. Kalau sudah baru operatornya akan melakukan kirim data ke storage, ke PACS-nya berikut dengan parameter yang menandakan pasien tersebut sudah selesai difoto gitu. Naik ke sini ke available otomatis di sistem kita karena kita nerima gitu. 1 pasien di sini available gitu. Sudah gitu di modality selesai. Selanjutnya dikerjakan di RIS untuk dianalisa, dilihat tempatnya seperti tadi. Sampai ini yang available tadi yang pasien 1 pasien tadi. Nah, naik ke sini available. Udah nggak bisa diedit lagi, cuma bisa dilihat infonya aja gitu. Previewnya gitu. Mas Teguh, boleh tanya, kalau kan dari SIM RS datanya kan worklist dari SIM RS work order ya, Iya, job order, betul. Ya job ordernya. Ketika ada modifikasi, pertama udah kirim nih job order pertama. Ketika ada modifikasi, misalnya salah gua ranter atau salah status pasien, itu pas update ngirim ulang atau ngupdate juga yang di sana? Kirim ulang, enggak, jadi ngupdate sistemnya. Update ya. Jadi kalau udah bridging, orang radiologi sebetulnya tinggal pantau aja, nggak pantau layar ininya. Nggak ada duplikasi ya? Nggak duplikasi ya ngirimnya? Nggak duplikasi. Nggak. Kecuali dia 2 kali kirim ya? Kecuali dia 2 kali kirim. Nah, kalau untuk void, nah bisa jadi kan nggak jadi. Kalau nggak jadi, job ordernya dari SIM RS. Nah, kan. itu. Akan ngelihat, harusnya sih SIM RS ngelihat karena kita ada API untuk ngecek status. Betul. Kalau dia udah masuk dan difoto, mestinya udah kita akan kirim udah difoto, nggak bisa di-void gitu. SIM RS juga akan ada notifikasi, nggak bisa di delete karena udah ada foto gitu ya. Iya. SIM RS. Jadi memang ada fungsinya yang saya sediakan untuk ngecek status namanya. Oke. Ngecek status apakah udah dilakukan atau pasiennya masih ngantri, apakah udah hasilnya udah keluar tuh saya juga kirim balik ke SIM RS yang ngecek ya, berkala. Kejadiannya sering kali itu pas ganti shift kalau di orang radiologi. Misalnya shift pagi jam 2, shift siang datang. Ada job order di meja, disangkanya belum, diinput ulang. Nah, yang kemungkinan gitu bisa terjadi jadi double ya? Iya. Di void aja, Pak. Di void gitu berarti. Kalau yang di void di RIS itu dia hilang ya? Di sini. Oke. Nah, nanti kan kelihatan nih di sininya bakal double nih. Oh, nah, ini void aja yang mana yang ini? Yang sama ya. Gitu.
Oke. Iya, Ya, sip. gitu. Atau bisa jadi kan sekarang itu sistem itu SIM RS bikin job order, masuk ke layaris ini, si orang radiografer akan melengkapi lalu send worklist. Itu ada step. Atau misalnya radiologinya minta udah aja job order dari RS langsung kirim ke alat. Bisa gitu. juga seperti itu. Radiografernya malas bisa. Terus yang void di SIM RS, misalnya di SIM RS di void, yang di RIS itu otomatis void atau enggak? Enggak ya. Mesti manual. Berarti kalau yang di SIM RS mah hanya job ordernya aja, yang enggak. Iya, job ordernya aja. Okay. Kalau udah dikirim nggak bisa delete ya. Kalau void, soalnya void ini masih kenapa tapi abu-abu sama DLIS juga. Void tapi reagen udah kepake. Aduh gimana, tapi pasiennya memang udah void nih, misalnya pasien udah plus. Padahal ini baru juga jalan tuh udah kepake reagennya, udah sampelnya udah kepake. Statusnya gimana ngevoidnya manual lah. Manual ya. Berarti manual bukan di SIM RS ya, di patch-nya ini ya. Iya, di SIM-nya di void. Iya, di dua kali kerja, dua kali ya. Orang pendaftaran radiologi ngedelete, radiografer ngedelete. Iya, radiologi di sini juga di void. Oke, sip, Mas Teguh. Oke, ada lagi nggak? Nah, ini untuk RIS-nya yang web. Kalau yang mobile-nya nanti betulnya yang mobile ada di Play Store. Ini saya contohin ya, saya share juga yang mobile nih. Share. Ini tidak rekomendasi dengan menggunakan HP, harusnya kan tablet. Pakai tablet lah biar nyaman. Tapi dokter mah kadang suka maksa. Itu udah nggak apa-apa. Buka aplikasinya, login dengan login yang sama. Oke, misalnya pengen lihat akan misalnya notifikasinya udah ada pasien yang terlihat, dia bisa view, nunggu, iya kebuka ya, dia kalau mau ini mesti dimiringkan dan lain-lain, bisa dia kerja gitu, dia bisa zoom dan lain-lain, bisa hitung panjang, sama di HP juga gitu. Tapi ya tergantung dokternya nyaman nggak pakai HP. Ya rekomendasi kita artinya tablet, kalau enggak iPad. Kalau iPad nanti kita deploy juga di App Store-nya punya Apple kayak gitu. Kalau ambil modul radiologi yang mobile, oke, kurang lebih sama lah gitu. Layarnya jadi nggak ada perbedaan antara layar yang dipakai di mobile sama di web. Saya bikin sama biar nggak usah belajar lagi. Oke, itu yang mobile. Nggak, sebetulnya seriesnya sendiri tidak banyak aneh-aneh. Kalau udah bridging sih ya udah itu paling. Juga kesulitan-kesulitan yang sering timbul adalah nggak pas dikirim dari modality nggak nyampe, ya udah kirim ulang aja. Jadi maksudnya dalam kata lain sistemnya aman, nggak seperti SIM RS ya, selisih Rp100 yang mesti dicari, mesti dilakukan apa. Kalau di SIM RS, kalau di RIS dan PEX gambarnya time out misalnya pas ngirim ya kirim ulang aja, nggak akan ibaratnya nggak akan jadi masalah kirim ulang. So, kejadian kalau networknya lagi penuh karena kirim ini 900 mega gitu lewat jaringan langsung kayak streaming bisa penuh ya, time out ya kirim ulang gitu. Jadi dalam pelaksanaan implementasinya juga aman ibaratnya gitu. Yang mobile mestinya kalau ada notif mestinya muncul di sini, ada notif, satu notif misalnya pasien Anda sudah siap, kita dokter langsung buka aplikasinya, login dan buka yang lain. Seperti itu untuk yang mobile.
Ya, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Untuk listnya dan teksnya, klik dan viewernya. Saya share lagi kembali yang Firefox. Mana tadi ini? Ada lagi pertanyaan. Kalau nggak ada, saya akan bahas yang software untuk rekonstruksi lanjutan. Ini tadi kebayang ya, maksudnya skopnya yang disebut dengan rekonstruksi basic sama lanjutan itu seperti apa. Yang basic ya seperti ini. Nah, itu nyala, ada pasien satu. Nah, ini yang basic. Sebetulnya fungsi basic di fungsi advance juga ada, sama, cuma terbatas, memang dibatas gitu. Jadi memang untuk yang advance atau radiologi diharuskan di rumah sakit. Mau tengah malam tapi ada pasien yang luka tembak, yang ini ya mesti datang lah, soalnya itu biasanya untuk forensik harus datang, nggak bisa dari rumah. Oke, ini yang beratnya rekonstruksi basic yang bisa kita radiologikan. Saya stop dulu. Saya lanjut ke share screen sistem yang advance ya. So all window. Tunggu ini. Oke, nah ini softwarenya yang ada ini. Jadi ini namanya Radian. Jadi pada sama bisa di zoom dan lain itu basic ada, cuma ada fitur ini multiplanar rekonstruksi, 3D rendering, lalu fusion dan lain-lain gitu. Nah, ini aja yang ngebedain. Kenapa? Karena pada saat melakukan ini, kenapa harus rumah sakit ya tadi, biar nggak delay, downloadnya lama, dan lainnya nggak habis kuota, gitu, nggak putus. Jadi bedanya sih itu aja. Yang advance sama yang basic hanya ini rekonstruksi multiplanar sama 3D dan lain ini yang disable ini sebetulnya. Itu aja. Cara ngoperasinya bagaimana? Saya juga nggak tahu, dan saya juga bukan dokter radiologi gitu. Tapi kita sediakan gitu. Kenapa saya pilih software ini ya? Emang nggak terlalu mahal juga untuk yang Windows. Gimana kalau rumah sakitnya pakai komputer, ternyata pakai Apple? Ada juga software rekonstruksi lanjutannya yang untuk Apple, itu biasanya lebih mahal memang. Tapi rumah sakit ada juga yang menggunakan Apple gitu. Kenapa? Radiologi pakai Apple, resolusinya lebih tinggi dibandingkan komputer Windows biasa. Memang kalau untuk radiologi ada yang namanya monitor medical grade. Itu khusus untuk radiologi, itu nggak bisa pakai monitor PC biasa gitu. Ada yang grade-nya itu medical grade gitu. Bisa beli sendiri, itu mah banyak. LG aja punya yang medical yang resolusinya memang untuk medis. Sebetulnya radiologi pakai monitor PC biasa menurut saya ya nggak valid lah gitu. Gimana kalau ada titik kecil di layar yang nggak kelihatan di monitor biasa, harus di monitor medis. Biasanya sih rumah sakit besar itu punya satu monitor yang medical grade untuk praktik radiologi. Memang idealnya sih pakai monitor itu. Oke, sambil ditanya, Pak Teguh, mungkin nanti bisa di-share Pak yang tadi detail pricing-nya ada di notepad. Oh iya, silahkan. Gitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya harganya berapa Pak? Nah itu dia, saya juga belum sampai ke situ. Niatnya aja masih tidak berpikir bakal langsung dapat. Jadi saya masih cari referensi yang lain itu berapa, pricingnya gimana. Jadi sebetulnya saya masih dalam posisi itu gitu. Kalau mau jujur, kemarin saya nanya ke Pak Asep itu, saya kira nggak akan langsung dapat
atau akan langsung dipakai dan lain-lain. Bisa juga, masih bingung juga, masih dibahas dengan tim saya juga itu. Tapi yang saya yang ini yang notepad dari saya share nanti. Untuk kuesionernya memang perlu ada kuesioner itu. Tapi secara umum sudah mengerti belum risk dan fact dari infrastrukturnya? Ibaratnya secara umum ngerti apa itu gitu, butuhnya apa aja, bedanya dengan sistem-sistem yang lain apa, risk itu apa, fact system itu apa. Itu saja. Ada pertanyaan lagi? Ayo nanya aja, mumpung ini harus praktek ini. Jadi untuk licensing si Radian ini yang advance ini ya kita dari kita yang cover gitu. Per tahun kalau dia ambil kontrak service udah sepaket sama licensing ini juga. Kalau habis kontrak servisnya sama saya juga udah selesai, sama sakit beli sendiri silahkan perpanjang sendiri. Gitu. Mas Niko ada pertanyaan tuh Mas Niko? Stop share. Ya silahkan, ada pertanyaan lagi nggak? Ya ngopi lagi ya. Atau sebelumnya pernah lihat sistem siapa, ada masukan, Pak sistem yang ini mah bisa begini, bisa ditambahin nggak ya buat masukan? Saya juga nggak apa-apa sih lah. Gitu. Tapi kalau mau compare dengan sistem yang lain gitu, kalau ditanya sistem punya Bapak dibanding yang lain bedanya apa, kita jangan bandingin. Oke, bandingin sistem sama sistem ya saya anggap semua sama ibaratnya, apel ke apel pasti plus minus. Cuman kelebihannya kita itu yang tadi ada teleradiologi dalam bentuk mobile dan cloud. Kalau bridging semua juga ada gitu. Software rekonstruksi ada juga mereka sediakan gitu. Ngeburn ke CD itu ada yang enggak gitu. Tapi yang punya bisa teleradiologi bisa, cuma mereka hanya by browser, jadi dokter mesti buka laptop dan lain-lain. Kalau punya kita pakai mobile device yang lebih umum dan dipegang oleh dokter tiap hari, tiap waktu bisa. Yang lain juga ada radiologi hanya bentuk browser aja, kami publik langsung baik, kan repot dokternya mesti buka laptop. Bedanya itu aja. Dan yang terakhir adalah kita bisa sistem cloud gitu ibarat. Jadi kalau bandingin respects-nya dengan yang lain, saya anggap semua sama lah, sama kayak bandingin Simer S1, Avicenna dengan Teramedik atau ya pasti ya jangan banding, pasti sama lah plus, tapi yang plusnya apa gitu, yang ada yang enggak. Tapi dalam core-nya sendiri ya Siemens gitu-gitu aja gitu, sama risk juga core-nya, risk dan facts-nya gitu aja ya. Hanya bisa core-nya kan komunikasi sama alat, terus view basic itu core-nya, dan semua pasti saya yakin, atau ya bukan yakin lagi, tapi pasti semua sama. Cuman plugin-pluginnya ini penambahannya yang beda, itu aja sih. Kalau ditanya bedanya siapa dengan sistem lain gitu. Ya tambahan lainnya, perbedaannya ya lisensinya, ada yang dibatas jumlah modality yang connect harus berapa, ada yang dibatas studinya setahun harus berapa gitu. Ada yang diharuskan, jadi ada sistem yang jual risknya gratis gitu, tapi beli film harus sama dia, ya markup main di film. Sama kayak LIS-nya gratis, tapi reagen beli ke saya sebulan mesti sekian kuantitinya, sama aja itu, plus minus kalau jualan gitu. Kalau saya
Silahkan beberapa peneliti aja, beberapa studi aja, film beli ke siapa, bebas aja. Kita nggak jualan ke situ. Oke, ada lagi nggak? Ya, Pak Niko, Pak Asep, Pak Agung. Pak Teguh, Iya. berarti nanti kalau misalkan kita pengen nawarin solusi biar rumah sakit yang nggak ribet ngurusin di license itu, kita nggak bisa ya misalkan kerjasama dengan merek modality yang banyak dipakai di rumah sakit itu biar rumah sakit nggak ngurusin di license gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi saya sarankan tetap yang ngajuin beli di license rumah sakit yang ngajuin. Kenapa? Suka lebih murah kalau rumah sakit yang beli dari KP3 yang ngajuin ke GI misalnya. Suka dimahalin. Gitu. Jadi misalnya ada pricing yang model gini. Misalnya nih ya, ingat nih. Kita jadinya KSO. Karena KSO kita belikan di license kayak gitu. Jadi pricingnya udah saya masukin bisa, tapi pada saat belinya kalau bisa rumah sakit yang ngajuin. Gitu. Walaupun dibayarinnya sama KP3 misalnya. Silahkan. Itu lebih murah rumah sakit yang ngajuin, nggak tahu. Dibandingin vendor yang ngajuin. Gitu. Memang bakal dikasih, tapi suka dimahalin, Pak. Bisa, misalnya kita belikan misalnya KSO 5 tahun, alat sekian ya, hitung aja, nggak apa-apa. Bisa gitu, Pak. Dibeliin gitu. Tapi saya sarankan pada saat belinya rumah sakit yang ngajuin. Seolah-olah rumah sakit yang beli gitu. Jadi pakai yang hobi juga rumah sakit, pakai ibaratnya surat permintaannya dari rumah sakit. Yang bayarin KP3 ya itu di dalam arti minimal jauh lebih murah, jauh banget gitu. Soalnya kendala terakhir si cloud ini itu memang ada di Dicom license tertentu. Misalnya nih jadi yang cloud yang klinik mungkin mau kerjasama misalnya dalam bentuk KSO per pasien atau fix per bulan berapa nggak dihitung jumlah studi gitu ya kita bisa beliin gitu kalau mau model gitu juga nggak apa-apa bisa aja cuman itu doang ngajuinnya kalau bisa rumah sakit ya klinik ya kan dokter yang ngajuin kalau dari vendor tahu dia si orang distributornya mahal gitu. Oke Pak Teguh, terima kasih. Iya, ada lagi yang lain cukup atau apa? Dari rekan-rekan yang lain? Ada lagi sekilas. Tidak ada. Ini. Gitu. Dari saya cukup Pak. Iya, kalau. Mas Adung? Mungkin Mas Adung? Pak Agung cukup? Kalau dari saya udah jelas. Iya. Oke. Iya. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan sekalian dan terutama Pak Teguh atas informasinya untuk kami di KPTJ. Kemudian kita tutup saja ya Pak. Iya. Dan teman-teman sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.